Ininya lur, 9 bulan lebih, panenan ke-27 ini nanti. Saya kasih saran, belilah asam humat yang memiliki kandungan asam humatnya itu di atas. Assalamualaikum lur, pripun kabare di hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat, dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi kawan. Sekarang hari Minggu tanggal 20 April 2025, waktu pagi sekitar pukul 8:28 ataupun setengah 9 kurang 2 menit. Alhamdulillah lur, untuk cuaca di hari Minggu pagi ini cerah ya. Padahal tadi pagi jam 6, jam 7, jam 8 kondisi cuaca di sini sedikit mendung, tapi alhamdulillah mulai ke siang ini cuacanya cerah seperti ini. Dan ini adalah update terbaru cabai rawit. Terhitung hari ini usianya sudah 277 hari setelah tanam. Alhamdulillah sudah 9 bulan lebih. Dan hari ini pun di usia 277 ini sudah mulai banyak buah-buah yang matang lur. Oh, ini calon petikan yang ke-27 nanti. Namun sebelum dilakukan panen ke-27, cabai ini akan saya kasih makan terlebih dahulu. Nih lur, Masya Allah, ini buahnya tetap bagus lur ya. Dan untuk penyakit patek alhamdulillah sudah bisa dikendalikan lur. Nih buah cabai pada bagian dalam, Masya Allah, alhamdulillah. Sebenarnya sudah banyak sih lur yang matang-matang deh tuh. Udah ini yang terkena penyakit bercak. Dan setelah dispray beberapa hari kemarin untuk mengendalikan penyakit bercak seperti ini dan juga penyakit patek, insya Allah dan alhamdulillah sudah bisa dikendalikan. Ini salah satunya lur, akan saya ambil ya. Buah yang terserang patek nih. Nih seperti ini. Curah hujannya ekstrim lur, dan ini kualitas buahnya seperti ini, bagus lur. Menor ya, Masya Allah, meledak nih. Alhamdulillah nih. Sejauh ini ya untuk serangan penyakit ini sudah mulai membandel kawan ya, karena usianya sudah tua. Selain usia juga ini sudah dipanen sampai ke 26 kemarin ya. Aduh, Masya Allah nih. Alhamdulillah. Dan hari ini di usia 277 hari setelah tanam, cabai rawit ini akan saya lakukan pemupukan kocor untuk mengoptimalkan pembungaan, pembuahan, dan juga menumbuhkan trubus barunya lur. Ini buah cabai sampai ke ranting-ranting bawah lur, Masya Allah, alhamdulillah. Curah hujannya ekstrim sekali lur. Aduh, nih buah cabai sampai segininya. Itu apalagi tuh, meledak kawanku ya. Oke, mari akan saya perlihatkan tanaman cabai pada gulutan sini, pada bagian sini seperti ini. Nampak secara keseluruhan dan tidak ada yang disembunyikan. Jika tanaman terserang penyakit ya saya perlihatkan, jika tanaman sehat bagus ya seperti ini secara keseluruhannya. Tidak ada yang dikurang-kurangi ataupun tidak ada yang dilebih-lebihkan. Apalagi ini, Masya Allah, ini buah lur. Meledak kawannya. Ini buah cabenya masih besar-besar. Ya aman lah, terhitung aman dari penyakit, serangan penyakit patek maupun bercak daun sampai hari ini, sampai usia 277 hari setelah tanam. Apalagi pada bagian sini, Masya Allah, ini buah yang matang lur, sudah banyak bener ini. Wah, ini sudah mulai susah masuknya. Ngolong dulu kawanku, kita ngolong ke sini, kita lihat pada bagian sini nih. Masya Allah, ini buah cabai meledak. Nah, di pemupukan kali ini ada beberapa kombinasi pupuk NPK yang saya aplikasikan lur, karena mengingat tanaman ini
selain sudah tua juga perlu dorongan ataupun tambahan unsur hara lur. Masya Allah, ini buah cabai sampai seperti ininya lur. 9 bulan lebih, panenan ke-27 ini nanti calon buahnya meledak kawan ya. Buahnya lihat nuh, menor, bersih, alhamdulillah aman. Jadi sebagian besar buah yang terserang penyakit patek itu adalah buah yang sedang proses pembesaran buah dan juga proses gimana ya. Jadi buah-buah yang sudah matang seperti ini aman lur dari penyakit patek. Nih seperti ini salah satunya. Silahkan kawan-kawan lihat. Oh ini ada satu nih ya kan yang terserang, tapi insya Allah aman lah. Karena beberapa hari kemarin sudah saya spray menggunakan bahan aktif pilihan. Nih lur, meledak kawan ya. Dan untuk kombinasi pupuk yang saya gunakan dalam pemupukan kocor kali ini tidak terlalu banyak lur. Ini salah satunya saya menggunakan asam humat, kemudian saya gunakan NPK 16. Berikutnya saya menggunakan pupuk kalsium Karate Boroni, dan yang terakhir saya menggunakan NPK Grower. Hanya keempat pupuk ini saja kombinasi pupuk yang saya gunakan. 1, 2, 3, 4. Baik kawannya, sebelum dibahas lebih lengkap berapa takaran dosis yang digunakan untuk takaran 200 liter air, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk kawan-kawan yang ingin melihat update perkembangan setiap harinya, baik panen semangka dan juga perkembangan cabai rawit ini, itu setiap harinya selalu saya update di Facebook Mitra Pertanian Channel. Silakan kawan-kawan ikuti ya, supaya mendapatkan informasi dan juga update terbaru dari Mitra Pertanian Channel. Baik kawannya, untuk mempersingkat waktu dan durasi, ditakutkan cuacanya juga tiba-tiba berubah ya, dan akan saya segerakan untuk melakukan peracikan pupuknya. Dan untuk takaran dosis yang saya gunakan untuk mempersingkat waktu dan durasi juga, langsung dibuatkan takaran untuk 1 drum kapasitas 200 liter. Di sini saya sudah menyiapkan setengah kilogram asam humat, kemudian 1 kilogram NPK 16, 2 kilogram NPK Mutiara Grower, dan juga pupuk kalsium ataupun Karate plus Boroni. Nah, di sini teknik peracikan pupuknya mungkin saya memiliki teknik ataupun cara tersendiri kawan ya. Yang pertama kali ini akan saya larutkan terlebih dahulu NPK Karate Boroninya di dalam ember yang terpisah. Karena kan ini pupuk kalsium, tinggi kalsium. Jadi akan dilarutkan di wadah yang terpisah. Nah, yang pertama kali mungkin akan dilarutkan ini lur, Karate Boroninya ya. Bentar, ini takut jatuh. Nah, ini saya gunakan sebanyak 2 kilo saja. Dan ini yang kedua kilo. Nah, dilarutkan seperti ini lur. Kemudian ini diaduk dulu lur, supaya granulnya ini mudah hancur ya, ataupun mudah larut. Diaduk terus sambil menunggu pupuk kalsium Karate Boroni ini larut sempurna. Berikutnya akan saya larutkan terlebih dahulu asam humat lur. Ininya akan saya singkirkan dulu ya. Nah, untuk pemakaian asam humat saya gunakan setengah kilo saja. Untuk kawan-kawan mau 1 kilo juga bisa, silahkan. Kemudian untuk merek juga bebas lah kawan-kawan, silahkan mau menggunakan asam humat merek apa saja.
Yang penting kualitas asam humatnya bagus loh ya. Nih seperti ini. Kalau asam humat yang bagus, tingkat kelarutannya dia cepat dan juga tidak menggerembel. Kalau masih menggerembel itu kualitas asam humatnya kurang bagus. Nah, ini diaduk dulu asam humatnya sampai benar-benar 100% larut sempurna sebelum melarutkan pupuk NPK Grower dan juga NPK 16-nya. Ini dilarutkan sampai benar-benar larut sempurna. Nah, ini sudah larut sempurna lur asam humatnya. Jadi kalau asam humat yang bagus itu tingkat kelarutannya dia cepet lur. Nah, saya kasih saran, belilah asam humat yang memiliki kandungan asam humatnya itu di atas 90%. Kalau di bawah 90% dipastikan pasti banyak asam humat yang mengambang dan saya sarankan itu kurang bagus. Berikutnya setelah ini asam humat larut sempurna, ini akan saya larutkan pupuk NPK 16-16-nya sebanyak 1 kg saja. 1 kilo. Kemudian saya gunakan NPK Mutiara Grower sebanyak 2 kilo saja. Dan ini yang kedua untuk Mutiara Growernya. Dikarenakan tanaman saya ini kan sudah tua lur ya, jadi membutuhkan pasokan unsur hara nitrogen yang cukup. Nah, di sini kan unsur hara nitrogennya 16%, kemudian di sini 15%, dan juga pada Karate Boroni ini juga 15%. Hanya saja bedanya untuk Karate Boroni dan juga Mutiara Grower ini unsur nitrogen dalam bentuk nitratnya ini cukup banyak. Nah, kalau yang ini dalam bentuk amonium biasanya kalau NPK 16-16 ini. Jadi insya Allah cukuplah untuk kebutuhan tanaman cabai yang sudah tua unsur hara nitrogennya. Nah, berikutnya ini dilarutkan dulu kawan. Ya, ini harus benar-benar diaduk dan larut sempurna. Kenapa saya pisahkan unsur kalsium dan juga NPK ini? Ya, saya punya alasan tersendiri lah. Kalaupun memang kawan-kawan mau saya mau dicampur aja juga nggak masalah, ya monggo, itu terserah kawan-kawan maunya enaknya seperti apa, ya monggo begitu lur ya. Nah, ini diaduk terus lur, dilarutkan, dan nanti ini akan saya tambahkan air lagi kawan ya. Ini kan belum penuh nih, sengaja tidak saya bikin penuh karena kalau terlalu kepenuhan ini kalau saat ngaduk begini teh banyak yang luber-luber, makanya saya kurangi airnya. Nanti kan ditambah juga air dari yang sini, kemudian nantinya semakin lebih banyak lagi. Nanti akan saya isi menggunakan air yang di sini nih, yang di tong satunya lagi. Nah, ini jangan lupa harus diaduk sampai benar-benar larut sempurna. Seperti ini lur. Jika pupuk sudah 100% larut semua ya. Nah, berikutnya ini tinggal dimasukkan ataupun tinggal dicampurkan pupuk kalsiumnya ataupun pupuk Karate plus boroninya. Langsung dilarutkan saja ke dalam drum ini. Setelah kalsium dilarutkan, ini diaduk lagi kawan. Diaduk terus ya, sampai semuanya larut sempurna. Jika pupuk larutnya itu sempurna, maka tanaman bisa langsung menyerap secara maksimal, insya Allah lur. Nah, ini diaduk terus lur, ya sekitar 3 menit lah. 3 menit diaduk sudah bagus. Nah, setelah ini larut sempurna, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam jerigen kocor. Tinggal dimasukkan saja ke dalam jerigen kocor kawan. Dan warna larutannya seperti ini ya, hitam pekat ya. Sedikit-sedikit aja lur ngocornya. Kalau terlalu penuh
diisi penuh jerigen ini. Waduh, pinggang nanti kena encok lur. Untuk dosis kocor per lubang tanam masih tetap sama lur. Saya gunakan sekitar 250 ml per lubang tanam. Kurang lebihnya kawan ya. Seperti ini saja, sepersekian detik. Oh, cukup. Dan dikocor langsung di lubang tanam seperti ini. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam pemupukan kocor hari ini, di usia 277 hari setelah tanam, mungkin cukup jelas kawan ya. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputar dunia pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya pribadi. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan ya, karena manusia tempatnya salah dan khilaf. Dan diinformasikan untuk perkembangan selanjutnya, setiap harinya itu selalu saya update di Facebook Mitra Pertanian Channel. Silahkan ikuti supaya bisa melihat perkembangan setiap hari cabai rawit ini setelah dilakukan pemupukan kocor. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat kawan ya. Karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.